Halo semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Kali ini kita akan mereview salah satu sepeda keluaran dari United, seri lipat, bukan lipat. Oke, di sini kita sudah punya United Nigma 10S atau 10S. Ini Nigma 10S atau 10S. Ini sepeda lipat dari United keluaran tahun 2020. Ini seri yang 2020. Jadi United Nigma itu ada dua seri, ada yang 8 speed, ada yang 10 speed. Nah, sekarang yang akan kita review ini yang 10 speed. Oke, kita mulai dari bagian depannya terlebih dahulu. Untuk handle postnya di sini, ini kayaknya sih ini udah aluminium semua. Ininya aluminium, dan semuanya itu build quality-nya menurut saya ini bagus banget ya. Terutama di bagian quick release-nya di sini. Jadi ini cukup head-on juga ya kalau menurut saya. Di sini dia quick release di handle postnya aja itu ada 3 gitu kan. Ada di sini, di klipnya ini dia ada penguncinya di sini untuk yang membuka di sininya ya, untuk handle postnya. Kemudian ada di untuk ninggin dan nurunin, dan di sini juga dinyediain nih gitu. Jadi bisa dibuka kayak gini nih. Tuh. Dan ini juga bisa digeser-geser. Jadi kalau misalkan posisi ininya pengen nekuk atau naik turun muter, bisa dari sini dan bisa langsung tutupnya. Tuh, dengan dia pakai pinnya di sini pakai yang brass kayaknya nih, atau yang kuningan gitu ya. Oke, untuk tampilan standar ya, dari tampilan depan itu saya sih agak kurang gitu ya di bagian ininya aja sih, brake levernya lihat di sini. Jadi di bagian brake levernya ini terlalu standar ya. Untuk misalkan kita ngelihat secara keseluruhan itu oke banget, tapi kalau misalkan udah ngelihat ke sininya, waduh kayaknya harus dikasih yang lebih bagus lagi. Nah, untuk shifternya ini sudah pakai Niseko yang nggak pakai Niseko N10. Jadi ini untuk 10 speed ya. Jadi untuk shifter dan juga RD di bagian belakang itu sudah menggunakan Niseko ya. Kemudian nah, di bagian sini nih, ini kita menggunakan United Nigma ini menggunakannya yang pakainya yang oversize. Jadi kalau misalkan ngencengin fork ke frame itu nggak harus langsung dari handle postnya, tetapi ada di bagian dalamnya lagi. Kayak kita coba buka aja ya. Sep. Nah, ada di bagian sini tuh. Jadi nanti ini dikencengin, dia langsung sana. Ini oversize. Jadi kalau misalkan mau nyari handle post yang beda, itu carinya yang oversize. Ngencenginnya di sini, untuk ngedorong ke bawahnya diputar dari sini. Oke, kita tutup lagi. Nah, bawaan pabrikan juga itu kita sudah dikasih dari pabrikannya itu nih, front block. Jadi kalau misalkan kalian punya tas atau tas gede atau tas kecil yang bisa dikaitin ke front block ini, nggak usah beli lagi, udah dapat dari sananya ya. Dan kita ke bagian bawahnya. Untuk fork depannya saya nggak tahu ini besi atau aluminium ya, tapi kayaknya ini sih masih besi ya, dicat agak matte gitu karena ini warnanya yang matte ya. Ini cukup simetris sih, tuh lihat tampilannya. Kan kadang ada fork yang dibikin rigid gitu kan, dia fork rigid dibikinnya ini agak kurang rapi, tapi kalau ini cukup bagus lah, rapi lah. Kemudian untuk bannya ini setahu saya sih dia pakai CST ya. Itu yang ukurannya kita lihat 20 x 138. Jadi ini benar-benar pakainya ban road banget ya. Tanpa ada kembang-kembangannya lagi loh. Lihat. Itu cuman bintik-bintik aja. Ini benar-benar untuk jalan raya. Itu jadi di jalan raya sih enak. Cuman kalau misalkan untuk jalan yang agak bertanah gitu, nggak tahu nanti gimana rasanya. Saya sejauh ini sih baru makainya di jalan raya. Kemudian di sebelah sini udah dibekali magnet juga dari pabrikannya gitu kan, udah dikasih magnet. Kemudian piringan cakramnya juga oke. Ini cukup bagus lah ya. Kemudian pakai ini nih, kaliper remnya dia pakai yang panjang ke sini. Kan ada yang pendek, ini ada yang panjang. Dan ini sejauh yang saya coba, ini yang paling nyaman atau yang paling oke lah untuk kalipernya. Kemudian di bagian hub dan juga velg atau rim, dia cukup panjang ya, lihat segini loh. Nggak tahu ini bahannya apa, kayaknya sih aluminium.
Kalau nggak aluminium ya besi. Kemudian ini sudah pakai quick release depan belakang, semuanya sudah quick release. Jadi kalau misalkan mau copot-copot tinggal tarik doang. Ini di bagian dudukan di hub, kemudian ada dudukan ya kan buat cakram. Itu dia yang langsung ke hub. Jadi kalau misalkan di sini ada patah baut itu kan, di bagian dudukan ini ada patah baut, itu harus ganti sama hub-hubnya. Atau kalau ada kerusakan di hub, maka dudukan ini juga harus ikut diganti juga. Nggak ada kan nih sambungannya ya? Nggak ada. Perfect. Jadi ini udah langsung sepaket ke hubnya. Tuh ya, dudukan cakram ini langsung ke hub. Oke, kita ke bagian tengah. Di bagian tengah ada kuncian dan juga untuk posisi lubang juga untuk baut di ini nih untuk battle cage ya. Nah, ini juga nih yang jadi catatan nih. Untuk pengunci bagian tengahnya itu, bodi tengahnya, dia dikuncinya pakai yang ini nih. Misalkan setelah kita tutup, klep, dia dikunci lagi pakai ini. Ya, jadi kan ada spidol lipat yang ketika dikunci dia harus agak naikin dulu, kemudian dimasuk lagi. Nah, itu sebenarnya lebih cepat. Nah, kalau misalkan yang ini nggak ada, dia nggak bisa naik turun. Fix dong kayak gini, lurus, di plug, makanya harus dikunci lagi pakai ini. Dan ini bikinnya dari plastik. Kayaknya sih ini plastik. Ini plastik ya. Tapi pengunciannya juga cukup kuat sih. Tuh, dengan ada setelannya lagi. Setelannya dia harus diputar dari sini kayaknya nih. Oh, ini nih. Setelannya dari sini pakai obeng minus. Ya, nanti diputar untuk misalkan dia pengen ngencengin atau ngendorin. Sini tuh. Tup. Tapi bagian dalam detail bagian ininya aja tuh bagus banget sih. Rapih gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan kita udah kunci kayak gini, kalaupun ini nggak terlalu kencang, dia nggak ada oblak sama sekali. Karena dalamannya itu benar-benar pas gitu, klop gitu. Oke sih. Di bagian body juga di sini ada detail-detail stiker kayak stiker air gitu sih. Dia nggak tahu ini motif apa, cuman ada tulisan Ligma 10S nya juga di sini ya. Dan nih untuk seat post, dia untuk quick release nya ini kayak gini tampilannya. Ini cukup rapih juga, bagus sih ini. Untuk klipnya kayaknya dia pakai yang plastik deh yang di sini tuh. Nah, oke, ini seat postnya. Kita coba lihat seat postnya seberapa panjang. Panjang banget sih ini. Oke, jadi kalau misalkan kita panjangin sini, segini tuh sampai ke ujungnya tuh. Ini cukup banget. Dan dia udah pakai yang jepit di sininya. Sini udah pakai yang jepit, jadi ngencenginnya cuma pakai kunci L di sini, nggak harus pakai kunci 13 yang muter-muter di sini. Ini udah cukup enak banget. Nyaman untuk ngatur misalkan kemiringannya segala macam. Dan kita juga dapat mata kucing. Gitu ya. Oke, kita masukin lagi, lanjut. Kita lanjut ke bagian tengah bawah. Ini ada crank. Ini motif kayak gini tuh dia udah jadi ciri khas United banget ya di sepeda lipatnya itu. Jadi bukan cuma Nigma, 3V pun sama. Dia motifnya tuh silver hitam kayak gini udah jadi standar mereka. Ini di cranknya itu ukurannya keseluruhan jumlah giginya itu ada 52. Jadi geriginya ini ada 52 gigi. Terus di dalamnya udah pakai yang BB-nya yang nggak bisa dibongkar-bongkar ya. Udah yang kayak gitu doang. Ininya model yang kayak gini. Jadi kombinasi antara aluminium dan juga plastik PVC. Nah, untuk cara bukanya, kalau misalkan mau buka ini bisa pakai kunci L juga. Jadi kalau misalkan kalian punya kunci 15, bisa kunci 15 di sini. Kalau misalkan nggak punya kunci 15, adanya kunci apa namanya? Kunci L. Nah, lihat. Ini bisa pakai kunci L dibukanya. Ya, gitu. Jadi ya oke lah ini. Detail-detail yang cukup menarik. Jadi kalau misalkan itu alternatif banget ya. Kita nggak ada kunci 15, bisa pakai kunci L gitu kan. Di sini bannya masih sama dengan depan belakang ya, begitu juga velgnya. Di sini gearnya atau sprocketnya itu 1132, ada 10 speed
gitu ya. Mana tuh, N10 nih, Seiko 10. Dia untuk 10 speed. Jadi jumlah geriginya di sini atau sprocketnya ada 10. Dan ini cukup jangkrik sih menurut saya suaranya. Coba kita ya ini ya. Cukup kencang gitu, dan dia halus gitu. Sejauh yang saya pakai kemarin itu, ketika beli masih standaran, memang perlu disetel dulu, tapi kalau misalkan setelannya udah pas, dia ketika perpindahan pun itu cukup oke ya. Sini dari Seiko-nya sendiri, RD-nya ya, ini nggak terlalu panjang juga, ini sedang sih masuk ukurannya. Saya suka sih bentuknya minimalis gimana gitu, dan secara kinerja juga oke. Jadi nih, ini kecil banget. Saya kemarin nyoba untuk sprint itu kan, di gigi yang paling kecil itu enak banget sih gitu. Dan untuk tanjakan pun di gear yang paling gede di sini nih, ini berarti angka 1 nih. Ini yang 1, ini 10 ya. Ini ringan banget. Jadi tanjakan pun masih oke banget lah. Oke, bagian apa lagi ya? Untuk remnya masih sama dengan yang depan belakang. Kayak depan belakang juga sama kayak gini. Dia udah pakai yang ini ya. Ini tuas ini agak panjang ya. Itu jadi kalau misalkan untuk narik tuh dia smooth banget sih. Tuh. Nah, ini untuk pasangan magnetnya udah ada di sini. Udah ada pairnya. Jadi kalau ini dia bisa maju mundur kayak gini tuh. Komplit ya untuk reflektor itu, ada mata kucingnya depan belakang, cuman itu udah hilang. Dan juga di roda ada reflektor di depan belakang juga ya. Dan untuk standar kita dapatnya yang kayak gini sih, aluminium di bagian tengah. Salah satu kelemahan kalau misalkan standar tengah itu, ketika dia standar ini crank armnya itu nggak bisa lewat, makanya nih masih jadi harus dimundurin dulu sampai lecet-lecet kayak gini karena nabrak crank armnya di sini. Untuk kabelnya juga oke. Kabel-kabelnya juga bagus. Dia panjang banget tuh dari sini. Di bawaan standarnya itu panjang. Masih ada space. Wow. Oh iya, ada lagi nih. Di bagian sini kita coba tes untuk panjang maksimalnya segimana. Buset. Coba kita cabut aja. Oh. 28 mm insertionnya. Oke. Coba kita cek set. Oke, berarti yang paling tinggi segini. Tapi kalau misalnya kalian yang suka ngebut, itu udah paling mantap sih kalau misalkan yang paling bawah. Kadang kalau misalkan lebih ini saya sampai benar-benar bawah, yang penting bisa dikunci. Kemudian joknya ditinggiin tuh. Atau diratain lah sama itunya. Ini benar-benar buat ngebut enak banget sih. Bannya gundul gitu kan, bannya tanpa ulir-ulir yang bikin gerdek gitu, nggak ada. Ini yang kayak slick aja gitu kan, di jalan aspal tuh enak banget. Dan jalanan nanjak pun oke, karena sprocket belakang juga 32 cukup gede lah. Apalagi ini untuk perkotaan, bannya sih untuk settingan perkotaan. Itu saja review singkat kita tentang United Enigma. Apalagi ya, ini nih ketinggalan hand grip kita dapetnya yang kayak gini ya. Untuk yang palm kita tuh lebih enak tuh, ada palm restnya. Oh iya, ini nih, kalau misalkan biasanya itu yang dipencet terus pencet sini, kalau ini enggak. Untuk naikinnya itu dipencet di sini, nurunnya dipencet di sini. Lucu sih ini, saya baru pertama kali ketemu yang kayak gini. Oh iya, nih bagian sini nih. Untuk RD bisa di setting juga di sini, di adjust ya, bukan di setting. Ini bisa naik turun di sini. Itu. Oke, itu aja. Kalau misalkan kalian tertarik terhadap United Enigma 10S ini, di pasaran itu harganya barunya sebelum corona itu 4.250.000-an, tapi setelah corona muncul itu harganya 4.600.000-an ya. Dengan harga secondnya itu di pasaran sebesar 3,6 sampai 4 jutaan. Jadi kalau misalnya tertarik beli yang second, bisa di range harga segitu, atau yang baru di harga 4.600.000-an. Oke, ya. Tapi saya rekomen banget sih ini. Kayaknya udah sih itu. Nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan terkait United Enigma 10S ini, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita cari tahu.
sejauh yang saya pakai sih ini enak, rekomen lah. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya membahas tentang yang lain juga. Kalau misalkan kalian suka terhadap video ini, silahkan klik tombol like. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen. Dan jangan lupa subscribe. Dadah!